Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk berkat-Nya bagi kita hingga di pagi hari ini. Kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk kesempatan boleh belajar firman Tuhan. Biarlah pelajaran firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 7 Oktober tahun 2020, yaitu tepat pada hari Sabat, dengan judul Mempertahankan Karakter Allah. Mempertahankan karakter Allah. Yohanes 17 ayat 1, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sekali lagi, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Bukanlah hanya untuk maksud ini saja Kristus telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sekedar agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Allah sebagaimana mestinya, tetapi juga untuk mempertahankan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Kepada hasil pengorbanannya yang besar ini, pengaruhnya terhadap penduduk dunia-dunia yang lain sebagaimana kepada manusia. Juru Selamat memandang ke depan bila mana sesaat sebelum penyalibannya ia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini. Itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan iblis. Itu akan menetapkan kekekalan hukum Allah dan akan menyatakan keadaan serta akibat-akibat dosa. Sejak mula pertama, pertarungan yang besar itu menyangkut hukum Allah. Iblis telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta, ini hukum itu harus diubah. Di dalam serangannya terhadap hukum itu, ia bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan penciptanya. Di dalam pertarungan ini, haruslah dinyatakan apakah undang-undang ilahi itu bercela dan harus diubah, ataukah itu sempurna dan tak dapat diubahkan. Pada waktu iblis dibuang dari surga, ia bertekad untuk menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya. Pada waktu ia menggoda dan mengalahkan Adam dan Hawa, ia menyangka bahwa ia telah memperoleh hak milik atas dunia ini. Oleh karena katanya, mereka telah memilih aku sebagai pemimpin mereka. Ia mengatakan bahwa mustahillah keampunan itu dapat diberikan kepada orang yang berdosa. Dan oleh sebab itu umat yang berdosa itu adalah merupakan pengikutnya yang sebenarnya. Dan dunia ini adalah miliknya. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang dikasihi itu, seorang yang setara dengan dirinya, untuk menanggung upah pelanggaran. Dan dengan demikian ia menyediakan satu jalan oleh mana mereka dapat dipulihkan kepada keadaan yang diperkenan Allah dan dibawa kembali ke rumah mereka di Eden. Kristus berusaha untuk menebus manusia dan menyelamatkan dunia dari cengkraman iblis. Pertarungan besar yang telah dimulai di surga harus diselesaikan di atas dunia ini, dan arena yang sama yang telah dinyatakan oleh iblis sebagai miliknya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 67, 69 sampai 71. Saudaraku, kita telah mendengarkan pekabaran kita di pagi hari ini. Dan kalau kita memperhatikan pekabaran kita ini, yang dengan judul Mempertahankan Karakter Allah. Kenapa disebut mempertahankan karakter Allah?
apa yang salah dengan sehingga materi atau pelajaran kita hari ini ada? Yang salah adalah setan menuding Allah bahwa manusia tidak sanggup menurut hukum. Itulah sebabnya saudara-saudara, terjadi perubahan terhadap hukum Allah di atas dunia ini. Dan perubahan hukum itu dibuat dengan menggunakan semua kaki tangannya, iblis. Oleh karena dia di surga tidak dapat menuruti hukum Allah, maka ketika dia ada di dunia ini, dia mengajak banyak orang untuk tidak menuruti hukum Allah. Kita ingat waktu Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, sederhana hukum yang dilanggar, yaitu jangan makan dari buah pohon yang berada di tengah taman. Dibanding dengan begitu banyak pohon yang baik pada waktu itu, pohon yang ada di tengah taman juga adalah pohon yang baik, bukan karena pohon itu tidak baik, tapi ini adalah ujian terhadap penurutan kepada Allah. Ini adalah hukum yang sederhana, yang jika tidak ini dipertahankan dan tidak dilanggar, akan mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga yang pertama di Taman Eden. Tetapi akhirnya mereka melanggar itu. Jadi dengan demikian maka setan selalu menuding Tuhan bahwa tidak mungkin manusia itu menurut kepada hukum itu, tidak mungkin menurut kepada Allah. Tapi saudara, ini salah. Bahwa menurut Allah itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita mengikuti apa saran setan, bahwa tidak perlu untuk menurut Allah. Yang perlu adalah kita menurut apa yang Tuhan inginkan kita jalankan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini melalui firman Tuhan ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah saat ini, bahwa Tuhan akan menolong kami mempertahankan karakter Tuhan dalam hidup kami, yaitu melalui menuruti hukum-hukum-Mu yang adalah sifat Allah, yang adalah karakter Allah yang penuh kasih. Jangan biarkan kami termakan oleh isu dari si jahat bahwa menurut hukum itu tidak mungkin dan mustahil. Tuhan bantu kami agar kami dapat menuruti hukum itu dengan penuh rasa syukur, rasa cinta kepada Tuhan. Pimpin kami hari ini dalam semua rencana hidup kami teristimewa bagi yang beribadah pada hari Sabat, hari ke-7 ini. Biarlah kiranya berkat Sabat jadi bagian kami. Bagi saudara yang dalam keyakinan lain beribadah pada hari Minggu nanti, Tuhan juga akan memberkati dalam semua aktivitas sepanjang hari ini. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.